Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Anneke kembali menjumpai Anda melalui program Wanita Berpengharapan. Saya berharap ada banyak pengharapan baru yang bisa Anda dapatkan ketika Anda mengikuti acara ini. Boleh Anda menginformasikan acara ini kepada sanak kerabat atau silakan juga Anda mengajak mereka untuk mengikuti bersama acara ini. Di bagian pertama saya akan berbagi informasi tentang artritis. Di bagian kedua dari acara ini, Ibu Lilis Gantari akan hadir juga untuk Anda, untuk meyakinkan Anda bahwa Tuhan sahabat abadiku. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, mungkin istilah artritis jarang kita dengar. Mungkin kita sering mendengar osteoartritis, osteoporosis, rematik, asam urat. Nah, istilah-istilah ini semua mengacu pada gangguan pada tulang atau persendian. Sebenarnya kalau bicara artritis, sejak zaman dulu, gangguan ini sudah ada. Ini termasuk gangguan yang lama-kelamaan menjadi semakin parah karena faktor-faktor tertentu. Menurut penelitian, tidak pernah ada masa atau tempat di mana tidak ada artritis. Kalau Anda sedang jalan-jalan, coba perhatikan para lanjut usia yang ada di sekitar Anda. Atau kalau Anda termasuk kelompok lanjut usia, Anda juga bisa memperhatikan diri Anda. Kebanyakan dari para lanjut usia punya kaki atau tangan yang berubah bentuk akibat artritis. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang kaum lansia, tetapi bukan tidak mungkin orang-orang dari kelompok usia yang lebih muda terkena penyakit ini. Pria dan wanita punya resiko yang sama. Kalau bicara perhitungan, secara umum, ada sekitar 5-10% penduduk punya penyakit artritis. Ada sekitar 90% penduduk mengalami perubahan yang berkaitan dengan artritis ketika mereka menginjak usia 40 tahun. Ini akan membuat kita menjadi semakin tua tanpa kita sendiri menyadarinya. Mari kita pelajari bersama tentang artritis. Ada 3 tipe artritis yang utama. Tipe yang paling umum adalah osteoartritis atau artritis degeneratif. Tipe inilah yang paling sering muncul pada mereka yang lanjut usia. Tipe kedua adalah rheumatoid arthritis atau artritis inflamatori. Tipe ini lebih banyak muncul pada kelompok usia paruh baya. Selain itu, tipe ini juga banyak ditemukan pada anak-anak. Mungkin kita selama ini memahaminya sebagai rematik, tetapi sesungguhnya ini 2 kondisi yang berbeda, meskipun sama-sama menyerang persendian. Kalau rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Tapi kalau rematik sebenarnya adalah sebutan dari segala penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat peradangan pada sendi, tulang, otot, dan struktur pendukung seperti ligamen dan tendon. Gampangnya, kalau rheumatoid arthritis terjadi akibat kekebalan tubuh yang menyerang dirinya sendiri. Tapi kalau rematik, terjadi ketika tubuh kita sedang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Tipe ketiga dari artritis adalah artritis gout. Tipe ini sering dijuluki sebagai penyakit orang kaya atau penyakit para raja. Tipe ini muncul utamanya pada ibu jari kaki dan berkaitan dengan pembentukan kristal pada sendi bagian itu. Mungkin kita lebih kenal dengan istilah asam urat. Mengapa artritis dengan 3 tipe utama ini dianggap sebagai masalah besar bagi kesehatan?
ada dua alasan utama. Artritis menimbulkan rasa sakit yang membuat penderitanya tidak nyaman. Selain itu, penyakit ini juga bisa menghambat penderitanya melakukan aktivitas sehari-hari. Alasan kedua inilah yang membuat penderita artritis merasa frustasi. Contohnya, lansia tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa membersihkan rumahnya akibat artritis pada sendi lututnya. Ini akan menimbulkan beban bagi lansia itu sendiri serta keluarganya. Artritis pada area tangan dan lengan juga bisa membuat lansia sering menjatuhkan barang dan kesulitan untuk makan sendiri. Atau kasus lain, kalau ada seorang ibu yang berusia 30 tahunan, menderita artritis pada sendi pinggulnya, dia tidak akan bisa menemani anaknya bermain ataupun sekedar jalan-jalan. Penyakit ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tapi juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dan berpengaruh pada hubungan penderita dengan orang-orang di sekitarnya. Apa penyebabnya? Sekali lagi mari kita mengingat dulu bahwa artritis ada 3 tipe utama, yaitu osteoartritis atau artritis degeneratif, ada rheumatoid artritis atau artritis inflamatori, dan ada artritis gout. Kita bahas dulu osteoartritis. Untuk gangguan ini lebih sering dipakai istilah artritis degeneratif. Karena istilah osteo lebih mengarah pada tulang keras. Sementara penderita osteoartritis, peradangan sendinya disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan, bukan tulang keras. Menghindari kesalahpahaman ini, dipakailah istilah artritis degeneratif. Ini hanya untuk memperjelas saja. Istilah artritis degeneratif lebih menjelaskan tentang yang terjadi pada persendian, yaitu degenerasi atau penurunan fungsi pada persendian. Pada umumnya, degenerasi terjadi pada kelompok usia tua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat mencapai usia 40 tahun, kebanyakan orang akan mengalami artritis paling tidak pada salah satu persendiannya. Memang perubahan baru akan terlihat ketika usia 40 tahun. Tapi perubahan dalam sendi itu terjadi sedikit demi sedikit sejak seseorang menginjak usia 30 tahun. Sehingga ketika memasuki usia 50 tahun atau lebih, akan terasa banyak perubahan pada sendi akibat artritis. Hampir pasti ketika berusia 60 tahun, kebanyakan orang akan mengalami nyeri sendi yang diakibatkan oleh artritis. Ini penjelasan untuk osteoartritis atau artritis degeneratif. Sekarang bagaimana dengan rheumatoid artritis atau artritis inflamatori? Pada dasarnya inflamasi adalah peradangan yang ditandai dengan kulit yang menjadi kemerahan, membengkak, serta terasa sakit dan terasa hangat. Kalau kita pernah terbentur dan kulit mengalami kemerahan, pembengkakan, ada rasa sakit serta rasa hangat di bagian yang bengkak, ini merupakan tanda bahwa tubuh kita sedang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi beda dengan pembengkakan yang diakibatkan rheumatoid artritis. Ini terjadi karena tubuh kita sedang menyerang dirinya sendiri di bagian persendian, sehingga muncul kemerahan, pembengkakan, rasa sakit, dan rasa hangat pada kulit di sekitar persendian yang diserang. Jadi walaupun sama-sama kulit kemerahan, bengkak, terasa sakit dan hangat, kondisi karena terbentur berbeda dengan kondisi karena rheumatoid artritis. Kalau kita mengalami nyeri parah di sendi, utamanya di jempol kaki, dan kemerahan, bengkak,
Peradangan ini bisa terjadi karena terlalu banyak asam urat yang mengkristal dan menumpuk pada sendi. Serangan sakit yang parah ini bisa datang tiba-tiba, biasanya pada malam hari. Penyebab utamanya adalah terlalu banyak konsumsi makanan tinggi purin, konsumsi alkohol berlebih, kegemukan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan bisa juga efek dari gangguan penyakit lainnya. Jadi sahabat wanita, artritis adalah gangguan yang menyerang tulang atau bisa persendian yang secara umum ada 3 tipe utama. Ada osteoartritis atau artritis degeneratif, ada rheumatoid artritis atau artritis inflamatori, dan ada artritis gout. Meskipun umumnya ini gangguan para lanjut usia, tapi di masa usia 30 tahun, gangguan ini bisa mulai menyerang siapa saja, tidak peduli wanita atau pria. Jadi kalau kita makan sembarangan, jarang berolahraga, merokok, makan terlalu banyak, ini bisa berdampak buruk bagi tubuh kita, bisa menimbulkan artritis. Sahabat wanita, saya berharap artritis bukan gangguan yang menyerang Anda dan keluarga. Mari menjaganya dengan tidak makan sembarangan, tidak makan terlalu banyak, tidak merokok, dan rajin olahraga. Acara ini belum berakhir, karena sesudah lagu berikut ini, Ibu Lilis Kantari akan hadir dan meyakinkan kita bahwa Tuhan sahabat abadiku. Selamat mengikuti. Saat badai keras menerpa, membebani jiwa dan raga, yang terbaik telah kau coba, namun itu semua tak seindah asa. Sekalipun kau diam membisu, ku mendengar jeritan hatimu, dan ku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, ku di sisimu. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Sekalipun kau diam membisu, ku mendengar jeritan hatimu, dan ku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, ku di sisimu. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri,
sebab doaku selalu ada di sini. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Sahabat, kita selalu mendengar orang berkata, di dunia ini tidak ada yang abadi. Perkataan ini memang benar ya, karena apa yang ada di dunia ini tidak akan ada untuk selamanya, termasuk teman dan sahabat kita. Banyak kisah sedih bagaimana rasanya ditinggal seorang sahabat. Bahkan seekor anjing pun sangat sedih bila ditinggal tuannya, karena anjing dan pemiliknya sudah menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Ada cerita tentang kisah dua orang wanita yang berteman sejak masih kecil. Dan ketika mereka menginjak dewasa, mereka menjadi sahabat yang saling mengasihi. Kebetulan, kedua wanita ini tidak menikah. Ketika kedua orang tua dan sanak keluarga sudah tiada, mereka memutuskan untuk hidup bersama satu rumah. Mereka menjadi sahabat yang saling menolong, memperhatikan, dan juga menyayangi seperti layaknya saudara sendiri. Bila yang satu sakit, yang satu berusaha untuk mencari obat agar temannya ini bisa sembuh. Harta benda dan kekayaan sudah menjadi milik bersama, tidak ada lagi perhitungan. Dua wanita itu hidup bahagia dan tentram sampai usia lanjut. Tetapi, suatu hari, wanita yang satu ini mengalami kecelakaan ketika ia mengendarai mobil untuk ke kota, untuk berbelanja kebutuhan mereka. Wanita itu akhirnya meninggal. Maka sedihlah wanita yang satunya itu. Ia bertanya kepada Tuhan, mengapa ia harus mati? Padahal mereka saling menyayangi. Kini, wanita yang kehilangan sahabatnya itu merasa kesepian, hampa, dan sedih luar biasa. Sahabat, manusia itu pasti mati. Itu juga yang kita yakini, karena tidak ada manusia yang hidup kekal di dunia ini. Jadi, suatu saat kita pasti ditinggalkan oleh keluarga, sanak saudara, dan juga sahabat. Tetapi, tahukah Anda, ada sahabat yang tidak akan meninggalkan kita? Tahukah Anda, ada sahabat yang abadi, yang tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita? Tahukah Anda, Anda bisa bersahabat dengan Tuhan yang kekal dan abadi. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan 15, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Sahabat, siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah anak tunggal
Allah Bapa yang diutus turun ke dunia menjadi manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Tujuan Yesus turun ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa, atau lebih tepatnya, menyelamatkan umat manusia dari maut, agar manusia memiliki hidup kekal setelah kematian. Dan Tuhan Yesus ingin setiap orang menjadi sahabatnya. Sahabat, Allah Bapa tahu bahwa kita membutuhkan sahabat yang abadi, yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Oleh sebab itu, 2000 tahun yang lalu Ia berikan anaknya yang tunggal untuk menjadi sahabat kita. Sahabat yang membayar lunas dosa-dosa kita. Dosa yang telah memisahkan kita dari Allah. Yesus adalah sahabat yang mampu membawa kita menikmati kasih Allah. Yesus adalah sahabat yang membimbing kita bagaimana hidup dan bagaimana mengasihi. Ketika Ia mati di kayu salib, Ia curahkan darahnya untuk menandai bahwa hukuman maut yang seharusnya kita terima sudah dijalankannya. Dan sesudah Ia bangkit dan naik ke surga, Ia tetap menjadi seorang sahabat bagi kita untuk selamanya. Tidak seorang pun bisa seperti Yesus, bukan? Sebagai sahabat, Yesus bersedia mendengarkan kita kapan saja ketika kita butuh untuk didengar. Ia juga akan mengangkat dan menguatkan kita serta memberi penghiburan. Bahkan Ia tidak akan meninggalkan kita, karena Ia tidak akan pergi atau pindah tempat. Ia akan selalu ada di hati kita jika kita menerimanya, jika kita bertobat, dan jika kita memberikan hati kita. Jika kita melakukan itu semua, Yesus akan tinggal senantiasa dekat dengan kita. Ia senantiasa mendengarkan kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah penasehat kita. Dia selalu dekat dan melindungi kita. Ia menyenangkan hati kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun semua orang di dunia ini akan meninggalkan kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 mengatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Sahabat, apakah Anda ingin memiliki sahabat yang abadi yang tidak akan pernah meninggalkan Anda, dan yang bersedia mengampuni dosa Anda, yang sanggup memberikan hidup kekal kepada Anda? Saya yakin Anda menginginkan bersahabat dengan Tuhan Yesus. Bila Anda sungguh ingin bersahabat dengan Tuhan Yesus, maka hal yang utama yang harus Anda lakukan adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bila Anda ingin percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus bertobat dari dosa-dosa Anda. Bersahabat dengan Tuhan Yesus berarti bersedia melakukan semua yang diperintahkan oleh-Nya. Sahabat, sekaranglah saatnya Anda menjadi sahabat Tuhan Yesus. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Sayang sekali bila kita belum menjadi sahabat Tuhan Yesus. Karena hanya menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita bisa sampai ke surga dan memiliki hidup yang kekal. Sekaranglah saatnya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus adalah jalan kita kepada kehidupan yang abadi. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan untuk Anda firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-16, yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Semoga firman Tuhan ini segera mendorong Anda
untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara pendengar, para sahabat wanita yang luar biasa, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Acara ini akan berakhir di jam ini, tetapi program Wanita Berpengharapan akan hadir lagi untuk Anda di hari dan jam yang sama di waktu yang akan datang. Saya berharap Anda sudah menyiapkan waktu untuk mengikutinya. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.